Ada yang bilang gini, hai, siapa katanya tuh? Kunyang, siapa tuh katanya? Kalau senggol-senggol putri, ya awas tunggu aja kau ya. Sekali nyenggol putri katanya, awas. Artinya kelompok-kelompok ini udah sering mengintimidasi seseorang. Bisa jadi pernah melakukan pembinihan ini, ya. Satu. Kedua, saya mau klarifikasi tentang video yang diwawancarai oleh Uyah Kuyah dari anak seseorang. Kalau bilang yang namanya naik motor katanya nggak bisa, itu katanya setelah diwawancarai sama Bapak Deddy Mulyadi, dia bilang tidak bisa motor. Lalu dia ngomong lagi ke Uyah Kuyah nih ya, ke Uyah Kuyah, kamu kemarin bilang ke Deddy Mulyadi bahwa tidak bisa motor, ternyata bisa motor. Ada pakai kacamata. Oh, setelah 2 jam jawabnya, wawancara dari Deddy Mulyadi ada endorse kacamata. Setelah 2 jam kedatangan Deddy Mulyadi, dia endorse kacamata. Itu jawabannya. Pintar kali ini orang yang ngeles. Ya tak? Nah bro, kemudian ditanya bahwa ibunya nih ya katanya nyalon lagi bupati. Ya bupati mana? Bupati Cirebon lagi atau bupati mana nih? Ya nyalon bupati kan. Kalau kemarin wakilnya ya wakil bupati, setelah suaminya nggak jadi bupati lagi, sekarang malah istrinya yang mau jadi bupati, ya kan, mau nyalon bupati, ya kan. Nah kita begini bro, harus hati-hati karena kasus Vina ini ditutup segera. Begini, kenapa Hotman Paris meminta, kalau menurut daya pikir saya ya, kenapa Hotman Paris meminta ini kasus Vina ini dilimpahkan ke kejaksaan, ditutup untuk pengusutan mereka itu ke kasus Vina, ya, melanjutkan penelusuran kasus ini. Lalu satu, karena Putri adalah calon wali kota Bandar Lampung dari PAN, Uyah Kuyah juga dari PAN kan. Kedua, seorang yang namanya istri mantan Bupati Sunjaya itu sekarang ini akan maju jadi bupati kembali, ya kan. Itu agar kenapa? Agar mereka tidak terpengaruh, ya. Artinya kan kalau kasus Vina ini dilanjutkan, berpengaruh kepada Putri, berpengaruh kepada istrinya Sunjaya yang sekarang akan menjadi bupati pula, mencalonkan diri bupati pula. Indonesia akan menjadi bupati pula setelah suaminya tidak menjadi bupati. Kemarin dia menjadi wakil bupatinya, mantu akan menjadi maju ke legislatif. Ini keluarga penguasa artinya. Lah kalau negara kita ini dikuasai nama orang-orang yang kebal hukum model-model begini, apa jadinya, saya tanya? Apa jadinya negara kita ini kalau dipimpin orang-orang yang model begini, selalu intimidasi? Bilang kalau yang satunya pengacara yang dari Lampung, calon wali kota Bandar Lampung, bilang saya tidak mengintimidasi, saya tidak berusaha ini, hanya meminta alamat, ya kan. Dengan alamat, mencari alamat saya aja sayembaranya 10 juta, 150 juta, ya kan. Kemudian ya dengan mencari Widya, dia ingin tenar bahwa dia mencalonkan diri seorang wali kota dari Bandar Lampung, ya kan. Dari rangkuman seluruh kasus ini, baik itu ya pengacara hebat itu dengan Putri menutup yang namanya kasus ini agar dilimpahkan ke yang namanya kejaksaan dengan alasan harus ada pembentukan lembaga khusus, ya. Jadi saya ada curiga, kenapa? Satu tadi ya,
anak-anaknya berperan di media sosial, mantunya berperan di media sosial, pengacara-pengacaranya berperan semua di media sosial, kemudian mengundurkan diri jadi lempem. Ya, kenapa? Akan berpengaruh sih kalau Putri itu jadi wali kota Bandar Lampung. Tapi hati-hati ya. Kedua, yang mantan dari PDI ini ya, direkomendasi dari PDI, Ibu Mega harus ya, menurut saya Andung, saya minta tolong Andung ya, harus memperhatikan calon pemimpin-pemimpin itu dari PDI. Jangan banyak manipulasi, jangan banyak kebohongan agar PDI itu bisa cemerlang lagi. Ya, itu untuk pesan saya buat Puan Maharani sama namanya Andung Mega. Apa tidak berpengaruh kalau mereka itu melanjutkan yang namanya kasus Vina ini diusut? Ngaruh, betul. Karena yang namanya istri wakil bupati dulu, istri dari bupati yang dulu setelah suaminya tidak menjabat, dia menjadi wakil bupati, itu dia mencalonkan diri menjadi bupatinya justru ya sekarang ini. Apa nggak berbahaya atau Indonesia dengan orang-orang ini? Ya kan? Sementara data-data anak-anak juga bisa diinin. Kalau saya nggak bisa sih dibodohi begitu aja. Boleh saja kalian membohongi publik begitu aja. Segitu berbahayanya mengadakan sayembara untuk menangkap Widya. Karena Widya ini apa namanya, mengangkat hal-hal ini yang berkaitan dengan kasus Vina. Ya, dengan pejabat-pejabat, dengan kasus-kasus Vina ini melibatkan pejabat. Segitu bahayanya gitu loh seorang Widya. Bahaya banget kan buat mereka, karena pasti ada sangkutannya mereka menutup yang namanya kasus ini ya, berpengaruh. Itu celotehan anaknya sendiri menamu di tempat Uya-Kuya yang seharusnya Uya-Kuya jadi tamu mereka ya. Ada tamu tak diundang datang ke rumah Uya-Kuya minta dihipnotis ya, menceritakan bahwa istri dari mantan bupati dan mantan wakil bupati itu akan maju lagi menjadi bupati. Coba tanyakan bupati mana lagi? Bupati Cirebon kah lagi? Ya kan? Apakah omongan Widya ini nggak berpengaruh? Pastilah. Ya makanya mereka mau tangkap Widya. Ya kan? Ada sayembara pun juga ada. Kemudian lihat aja. Terus ada lagi celotehannya yang kalian bilang, Widya akun saya apa namanya itu apa tuh hitam-hitam itu. Nah, terus katanya saya ingin bertemu Anda. Anda ingin menjebak saya. Saya tidak akan terperangkap dengan jebakan Batman kalian, ya. Saya orang memakai taktik sendiri, dan kemudian Anda juga membuat konten di situ menyamakan saya sama Linda. Boleh wajah saya kalian edit sama, gigi saya dan suara khas saya itu tidak bisa, dan darah saya tidak bisa disamakan dengan Linda. Setetes darahnya seorang Widya ya, mencari fakta yang orang-orang melanggar hukum, itu setetes darah merahnya seorang Widya. Kalau Linda dan kawan-kawannya, kalau Anda bilang saya ada kesamaan, ada jauh. Setetes darah merah saya untuk mengangkat kebenaran hukum yang ada di Indonesia ini dan mencari orang-orang yang melanggar hukum tersebut, terutama hukum HAM, yaitu pembunuhan berencana. Ya, kedua, ya, bedanya apa dengan Linda? Setetes darah Linda menyembunyikan orang yang terkasus hukum, tersandung kasus hukum. Itu bedanya. Boleh saja mirip. Khas saya adalah mengangkat orang kebenaran, pencari fakta kebenaran, agar orang-orang itu bisa mentaati hukum yang ada di Indonesia. Tidak menyembunyikan seseorang agar terhindar dari hukum. Tidak, itu saya. Ya, boleh kalian sama-samakan gambarnya, tapi tidak bisa membedakan darah merah saya untuk Indonesia ini agar hukum ini bisa adil. Mencari pelaku-pelaku, bukan seorang Linda darahnya menyembunyikan pelaku. Itulah saya, kalau Anda mau tahu. Ya, nyawa taruhannya. Mereka bertaruh apa? Mereka hanya bertaruh uang. Saya nyawa bertaruhnya. Kalian hanya bertaruh uang. Ya, itu saya. Ya, ingat, darah saya
mengangkat hukum, ingin menggali hukum ini agar ada titik keadilan, bukan menyembunyikan orang yang pelanggar hukum. Oke? Selamat pagi. Ya, paham sampai di situ ya? Ngaruh nggak Widya? Pasti ngaruh bro, pasti ngaruh.